Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita kembali bisa bertemu secara online dengan tema yang berbeda, yaitu tema kita pada siang hari ini tentang penyakit ain. Penyakit ain ini bukan penyakit mata, ya, bukan sakit mata kalau kita bilang. Sakit mata dalam artian biasa kan orang ada yang sakit mata tuh, yang kalau sujud sakit banget gitu ya. Nah, penyakit ain ini bukan sakit mata yang seperti kita kenal ya, sakit secara jismiah. Walaupun ya penyakit ain ini adalah penyakit yang berhubungan dengan jismiah juga, yang berhubungan dengan tubuh ya. Karena nanti tubuh kita akan mengalami satu gejala sakit ya, seperti panas, bisa bentuknya panas, bisa bentuknya kalau ke anak bayi itu dia suka nangis terus-terusan ya. Yang pasti tubuhnya ada yang dirasakan sakit begitu. Nah, kita akan coba kaji pada siang hari ini dengan penyakit ain ini ya secara lebih mendalam ya. Semoga dengan materi siang hari ini kita bertambah pengetahuan kita tentang agama kita, tentang Islam ya, dan juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta peningkatan ibadah kita, insya Allah. Materi yang akan disampaikan di sini pertama, apa sih yang dimaksud dengan penyakit ain? Kemudian dalilnya ya tentang penyakit ain. Kemudian adakah hubungannya penyakit ain ini dengan sihir ya? Sihir atau syirik ya. Kemudian cara kita untuk menjaga akidah, kemudian cara pencegahannya agar tidak terjadi penyakit ain ini, dan bagaimana pengobatannya jika memang penyakit ain ini sudah terjadi pada kita. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu tentang definisi dari penyakit ain. Penyakit ain ini didefinisikan dengan ya, ain itu adalah berasal dari bahasa Arab yang awal katanya dari ana ya ainu, ya ainun, ya ain itu mata artinya. Artinya ana itu terkena sesuatu hal ya dari mata ya. Iza asobahu bi ainihi. Ya, jadi apabila sesuatu menimpa matanya. Wa asluha, ya, asalnya terjadi penyakit ain ini adalah ijabul ain bisyai'i. Ya, ketika seseorang melihat sesuatu yang menakjubkan dia. Ya. Tsumma tatbi'uhu kaifiyata nafsihil khabisah. Ya. Akhirnya jiwa dia yang kotor gitu ya, yang rusak, atau kondisi jiwanya yang sedang dalam kondisi lemah, itu menyebabkan akhirnya lewat pandangan mata dia memberikan efek negatif kepada orang lain. Ya. Suma tastain ala tanfizi samiha binadhariha ilal ma'ini. Ya, kemudian dia gunakan dengan racun tatapan mata dia itu ya untuk menyakiti orang yang dipandangnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan ain, dan kalau kita lihat dalil-dalilnya banyak sekali ya. Di sini kalau dikatakan oleh Ibnul Qayyim ya,
rahimahullah. Al-ain ya, innal aina hiya sihamun. Jadi beliau memperumpamakan bahwa ain ini adalah panah ya, yang dilepas ya dari mata orang yang melakukan ain kepada korbannya. Ya, terkadang kena, terkadang juga nggak kena. Jadi istilahnya kayak seseorang melempar panah gitu ya, terkadang tepat kena sasaran, terkadang tidak tepat kena sasaran. Nah, jadi pandangan di sini bisa kena gitu ya, bisa juga enggak ya. Kapan dia bisa kena? Nah, semuanya itu tergantung kepada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah mengizinkannya untuk mengenai ya, orang yang ditujunya, maka akhirnya kenalah orang itu dan akhirnya dia mengalami suatu penyakit yang bahkan bisa menyebabkan kepada kematian ya, penyakitnya itu. Dan bahayanya juga lebih bahaya daripada sihir ya. Nanti kita bahas di akhir ya perbedaannya dengan sihir ya. Jadi karena ain ini bisa juga sampai kepada kematian ya, bahasa al hadisnya kalau kata Rasulullah al-halak ya, bisa sampai kepada kematian, maka akhirnya pengaruhnya lebih berat dari sihir gitu ya. Kemudian kita lanjutkan di sini banyak sekali ya untuk bisa mengenali penyakit ain lebih dalam ya. Saya coba sampaikan beberapa hadis ya. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang penyakit ain ini. Ada sebelumnya di sini hadis ya yang diriwayatkan oleh Anas ya radhiyallahu an. Ini di antara salah satu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kahfi ayat 39 ya. Yang bunyinya walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Ya, itu surat Al-Kahfi ayat 39. Nah, jadi di sini diceritakan dari Anas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiada suatu nikmat pun yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba ya dalam harta atau anaknya, lalu si hamba mengucapkan ini adalah apa yang dikehendaki Allah ya, tiada kekuatan bagiku untuk mengadakannya melainkan dengan pertolongan Allah ya. Jadi dia mengatakan masya Allah la quwata illa billah ya. Maka setelah dia mengucapkan kata-kata itu, tidak akan ada suatu malapetaka pun yang akan menimpanya selain dari kematian. Ya, sahabat Anas mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Nabi adalah kesimpulan dari makna ayat ya dalam firman Allah surat Al-Kahfi ayat 39. Nah, dari cerita ini, ya dari hadis ini kita bisa ambil satu pelajaran bahwa ya, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk ya mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Semua nikmat ini diberikan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kekuatan apapun yang dimiliki ya oleh saya gitu ya pribadi gitu ya kecuali memang atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ucapan kata-kata ini tadi ya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berarti gitu ya sebuah tanda bahwa kita menyadari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu datangnya dari Allah ya. Sehingga kita terhindar dari sifat yang namanya sombong, kibar atau ujub ya membanggakan diri ya. Nah, kadang kasusnya misalkan ya kalau ibu-ibu seringnya ketika anak kita
diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menceritakannya kepada orang lain gitu ya. Dan kita nggak pernah tahu tuh orang lain itu apakah suka gitu ya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, atau dia emang nggak suka. Ya, sehingga akhirnya dia iri, dia dengki, dia hasad gitu ya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu dia gunakan pandangan dia gitu ya, sehingga akhirnya pandangan itu memberikan efek negatif ya, akhirnya mengenai diri kita dan kita akhirnya sakit gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan penyakit ain. Nah, biar hal itu tidak terjadi gitu ya, makanya kita diajarkan untuk ingat, untuk bisa selalu bersyukur ya dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur kita itu adalah dengan mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah gitu. Nah, kemudian di hadis yang lain ya, di sini dari Ibnu Abbas ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ainu haqqun ya, walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ainu wa idastugsiltum faksidu. Ya. Jadi dari sabda Rasulullah ini kita mungkin terkadang masih berpikir apa iya gitu ada penyakit ain gitu ya, kita masih ragu gitu ya dengan adanya penyakit ain ini. Nah, ini hadis yang ini menjadi penguat bahwa ain itu benar adanya gitu ya, karena kata Rasulullah al-ainu hakun ya, jadi penyakit ain itu benar adanya ya. Andaikan ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ain akan mendahuluinya. Dan apabila kalian diminta mandi untuk mengobati orang yang kalian timpakan penyakit ain, maka mandilah. Ya, hadis riwayat Muslim. Nah, di sini ada perbedaan ya antara ain dengan sihir. Yang pertama ya, kemalangan ya atau bentuknya kesusahan, ya, kesulitan ya, baik itu sakit atau apapun gitu ya, yang disebabkan ain itu lebih berbahaya daripada sihir ya. Seperti yang tadi saya sudah katakan, karena penyakit ain ini bisa menyebabkan pelakunya wafat ya, meninggal dunia ya. Dan penanganannya pun ya lebih khusus ya. Di kedua ini ya, kasus akan berakhir sendiri dalam waktu tertentu ya, sedangkan ain tidak ya, terkecuali diberi penanganan khusus ya. Jadi untuk pengobatan ain sendiri itu dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana harus menanganinya ya, walaupun secara umumnya sama dengan penanganan orang yang terkena sihir ya, diantaranya ada ruqyah, kemudian harus diajarkan zikir ya, agar dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sihir itu kan sengaja dilakukan ya dengan maksud untuk mencelakakan ya. Bisa karena rasa benci, rasa marah, rasa dengki gitu ya. Nah, kalau ain ini dia tidak ada niat mungkin awalnya, ya, bisa ada niat, bisa juga tidak. Jadi sedangkan ain tidak selalu dimaksudkan untuk mencelakai. Nah, jadi memang terkadang tanpa kita sadari gitu, ternyata kita sudah melakukan satu perbuatan yang akhirnya bisa menyebabkan orang lain berada dalam kesulitan. Ya. Gitu. Jadi ain ini tanpa disadari gitu ya, ternyata memberikan ya kemudorotan kepada orang lain. Ya. Nah, kalau sihir memang kan ada kesengajaan. Ya. Kalau ain ini bisa ada kesengajaan, bisa juga enggak. Ya. Nah, kalau dia lakukan dengan kesengajaan, berarti dia berdosa. Karena kita kan dilarang untuk menyakiti saudara, ya, saudara kita. Ya. Jadi kalau dilakukan dengan kesengajaan, berarti dia berusaha untuk
mencelakai, untuk menyakiti ya saudara ya, itu hukumnya dilarang di dalam Islam ya, tidak dibolehkan. Bahkan anjurannya gitu ya, jika ada hal yang dialami oleh saudara kita, sebuah kesulitan gitu ya, seperti dia sakit gitu ya, kita harusnya berusaha untuk menolong, membantu ya saudara kita tersebut ya. Bukan malah kita menjadi penyebab dari kesusahan dan kesulitan yang dialaminya. Kemudian yang keempat ya, sihir dilakukan oleh orang jahat yang memang memiliki rasa dendam dan dengki sehingga mengambil jalan pintas ya untuk menjatuhkan orang yang dia benci ya. Sedangkan kemalangan ain bisa dilakukan oleh orang baik ya. Bahkan orang solih ya, karena ketidaksengajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh setan. Ya, kenapa kok bisa ada orang baik ya, orang solih gitu ya, melakukan perbuatan ain ini? Gitu. Karena kan namanya iman itu kadang di atas, kadang di bawah. Ya, kadang sifatnya fluktuasi ya, kadang lagi naik gitu ya, kadang lagi turun ya. Bisa jadi ya, ketika kondisi iman itu sedang turun tanpa kesengajaan, akhirnya terjadilah menimpa penyakit ain, menimpa orang lain. Seperti yang dikisahkan di dalam hadis ya, siapa namanya, Amir ya, dengan Sahal ya. Mereka tuh tanpa kesengajaan gitu, dua sahabat ini ya kan, yang satu karena ngelihat ya saudaranya ketika buka baju, badannya kok bagus, putih gitu, bersih gitu ya, jadi seperti anak gadis gitu ya, itu cuma terlontar mungkin refleks gitu ya di mulutnya, dan dengan tatapan pandangannya ternyata ya, panah pandangannya itu mengenai Sahal ketika itu. Nah, nanti dilihat lagi ada hadisnya di sini. Mana tadi? Dulu. Yang kelewatan. Yeah. Nah, di sini ada saya hubungkan dengan tauhid ya. Jadi tingkatan manusia itu dalam bertauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pekan yang lalu kita sudah bahas tentang akidah, betapa pentingnya nilai akidah itu karena dia sebagai pondasi ya. Jadi orang yang berakidah gitu ya, baik gitu ya, itu ada tiga tingkatan ya, disebutkan dalam surat Fatir ayat 32 sampai 33. Yang pertama ya, ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Ya. Ada yang pertengahan ya. Dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Ya, jadi maksudnya yang menganiaya diri sendiri itu selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau yang pertengahan ya, mungkin kalau diperumpamakan kayak 3 model jiwa, nafsul lawamah ya, nafsul ammaroh bisu ya, jiwa yang selalu mengajaknya selalu berbuat keburukan terus ya. Nah, ini namanya adalah dia orang yang selalu menganiaya dirinya sendiri ya, karena dia selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang an-nafsul lawamah ya. Jadi kadang dia beriman, kadang dia kafir, kadang dia beriman lagi, kadang dia kafir lagi gitu ya. Jadi dia tengah-tengah nih. Dan ada yang terakhir itu an-nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang ya. Sebagaimana disebutkan di ayat Al-Qur'an, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, dia yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
yaitu pada tipe yang ketiga, ya. Lebih dahulu berbuat kebaikan, sabiqun bil khairat, ya, dia selalu berlomba-lomba, ya, berusaha lebih dulu, ya, dalam melakukan kebaikan. Nah, kalau kita pengennya kan masuk ke kelompok yang ketiga, ya kan, yang terjaga akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya itu, ya, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang masuk di an-nafsul mutmainnah, ya, jiwa yang tenang. Karena kalau orang yang bertauhid, gitu ya, orang yang punya akidah baik, ya, dia pasti jiwanya akan tenang, nyaman, ya, dalam menjalani kehidupan. Ya. Nah, kita pengen banget gitu ya untuk mempunyai akidah yang model seperti itu. Nah, kita bisa ikuti ya sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ya, yaitu ada 5 sifat beliau. Pertama, ya, karena ummatan, ya, beliau adalah umat, ya, umat yang bermakna imam. Bisa juga arti umat ini adalah seseorang yang punya sifat mulia. Nah, ketika kita pengen punya sifat mulia, ya, balik ke pembahasan tentang akhlak, itu harus berproses, ya. Jadi dibiasain. Seperti kayak kemarin saya sampaikan, ketika kita ingin menjadi orang yang sabar, maka kita berusaha untuk sabar gitu. Ya, jadi di segala kehidupan yang kita alami gitu ya, ujian, cobaan, kita berusaha untuk sabar. Sehingga akhirnya lama-lama kita akan menjadi orang yang sabar. Kemudian sifat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah qonitan. Qonitan itu artinya kunut. Kunut artinya dawamut ta'ah. Dia tuh selantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tegar dan kokoh, ya, dalam mentaati Allah. Kemudian yang ketiga, Hanifah. Hanifah itu condong menjauh dari kesyirikan. Lurus artinya Hanifah itu, Hanif, ya. Jadi dia berusaha untuk tidak melakukan kesyirikan dalam bentuk apapun, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita tahu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika beliau lahir di zaman yang ketika itu rajanya ingin membunuh anak laki-laki, ya, sama seperti yang terjadi di zaman Fir'aun, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam hidup, ya. Nah, akhirnya beliau ini ngumpet di hutan, ya, dibawa oleh ibunya. Kalau Musa kan diumpetinnya di lautan, ya, dialirkan di Sungai Nil. Sungai Nil. Oleh ibunya, ya, oleh Sungai Nil, ya, di Sungai Nil. Nah, jadi kita tahulah kisah Nabi Ibrahim, ya, secara detail bagaimana beliau adalah orang yang memang sangat terjaga sekali ketauhidannya, gitu ya, dari kesyirikan. Sampai akhirnya beliau melihat kaumnya yang penuh dengan kejahiliahan, di mana mereka menyembah berhala, ya, dan beliau tidak dengan akalnya yang sehat, gitu ya, dengan kepintarannya, beliau tidak mengikuti tradisi, ya, kaumnya ketika itu, ya, dengan menyembah berhala. Beliau tetap berada dengan kondisi kesucian akidahnya ketika itu. Makanya di yang keempatnya, ya, sifat beliau ini walam yaku minal musyrikin, beliau bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, ya, yang merupakan penekanan, ya, bahwa beliau selalu dalam kondisi bertauhid, ya, beliau sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan. Dan yang paling penting adalah yang kelima, ya, beliau tuh mempunyai sifat syakiron li'an umih. Beliau tuh orang yang selalu bersyukur, ya, bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Kalau nikmat yang sedikit aja beliau bisa syukuri, gitu ya, apalagi nikmat-nikmat yang banyak. Nah, saya ingin tekankan di sifat yang kelima ini, ya, syakiron li'an umih. Karena penyakit ain ini sebabnya biasanya
itu karena kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya melihat kenikmatan yang ada pada orang lain, dia merasa iri, dia merasa hasad, ya, dia pengen dapet ya kenikmatan yang orang itu dapat gitu ya, dengan cara apapun yang akhirnya cara itu pun bertentangan dengan syariat. Nah, masalah hasad gitu ya, itu dibolehkan kalau dalam Islam hanya pada dua. Ya, la hasada illa fisnataini, kata Rasulullah. Kita tidak boleh ada hasad kecuali dalam dua hal. Pertama, seseorang yang diberikan nikmat, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harta itu dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita boleh hasad kepada orang itu ya. Subhanallah, dia hartanya banyak gitu ya, tetapi dia gunakan untuk sedekah, untuk banyak berinfak ya, berderma kepada sesama. Pengen deh jadi orang seperti dia gitu. Kemudian yang kedua, ya, hasad itu dibolehkan ya kepada orang yang punya ilmu, ilmunya banyak, kemudian dia mengamalkan dengan ilmunya. Ya. Jadi kita hasadnya karena amal baik yang dia lakukan. Sebenarnya begitu, bukan kita hasad kepada kebendaan yang dimilikinya. Ya, kayak tadi misalkan dia punya harta yang banyak gitu ya, akhirnya menyebabkan kita pengen gitu ya, berhasad untuk memiliki harta seperti itu gitu ya. Jadi bukan kebendaannya ya, tapi ketika orang itu melakukan amal gitu ya dari kebendaan yang dia punya, amalnya itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya ya, untuk ciri-ciri ya orang yang terkena penyakit ain ya, itu bentuknya bisa macam-macam. Ya, bisa pusing, bisa juga warna wajahnya kekuning-kuningan, ya kadang kemerah-merahan, ya bercampur hitam, demam, ya jantung berdebar-debar, merasa sedih dan melau, gitu ya, ketakutan yang berlebihan, emosi sulit dikontrol, ya, suka menyendiri, ya mengurung diri, kemudian lemes, males, ya bawaannya apa aja tuh untuk kerja tuh males gitu, bukan hanya ibadah saja, hal-hal yang lain pun males gitu dikerjain. Kemudian pengennya tidur terus ya, atau kadang susah tidur ya, badan menjadi kurus atau susah gemuk ya, walaupun mungkin ini banyak tidak harus identik penyebabnya dengan ain ya, mungkin bisa ada penyakit memang dalam tubuhnya sehingga akhirnya dia punya badan yang kurus. Kemudian mengalami sakit ya atau masalah pada kesehatan ketika diperiksa ke dokter tapi nggak ada penyakitnya gitu secara medis ya, sehingga akhirnya sulit ya untuk diobati. Kemudian kalau buat anak-anak ya mungkin dia rewel, nangis melulu gitu. Ya. Nakal ya, susah diatur dan sebagainya. Tapi gitu ya, ciri-ciri ini semua gitu ya tidak bisa kita yakini 100% gitu ya dia sudah terkena penyakit ain ya. Itu karena nanti kalau penyakit ain itu kan ada tahapan-tahapannya ya kan. Nah, kalau kita pengen menghukumi misalkan aduh kok kepala saya pusing ya hari ini ya gitu, kenapa ya gitu. Nah, kita nggak boleh juga punya pemikiran berarti saya terkena penyakit ain nih gitu ya, karena ada ciri-ciri ya orang yang terkena penyakit ain ya kepalanya tuh pusing gitu. Nggak bisa gitu juga ya. Untuk terjadi penyakit ain itu juga ada tahapannya gitu. Jadi ada prosesnya gitu sehingga akhirnya seseorang bisa dihukumi terkena penyakit ain. Kalau prosesnya itu enggak ada gitu ya, jangan juga kita punya keyakinan bahwa kita terkena penyakit ain. Justru gitu ya, kalau apa-apa akhirnya
kita meyakini itu adalah penyakit ain, khawatirnya malah merusak akidah kita, ya. Auzubillah min dzalik. Karena akhirnya hidup itu tidak dengan ketenangan, ya, penuh dengan rasa ketakutan, penuh dengan rasa kecurigaan ya kepada orang lain. Itu pun akhirnya bisa menyebabkan kehidupan kita jadi tidak nyaman, ya. Jadi apa ya? Ya jadi nggak sehat gitu hidup kita. Kalau semuanya akhirnya punya pemikiran, oh ini karena penyakit ain gitu, ya. Ya mungkin bisa jadi pusing di kepala kita itu karena kita memang lagi sakit, ya. Entah itu kita kurang minum, entah itu ternyata misalkan tekanan darah kita tinggi gitu ya, atau penyebab-penyebab lainnya. Ya, kayak wajah warna kuning-kuningan gitu ya, bisa jadi kita mungkin ada penyakit hepatitis, ya, liver atau apa gitu ya. Jadi nggak harus selamanya kita hukumi gitu ya orang yang mengalami ciri-ciri ini dia terkena penyakit ain. Nah, ini tahapannya. Kenapa bisa terjadi penyakit ain? Ya, pertama ya, tahapannya itu biasanya karena ada kekaguman ya, dengan kelebihan diri sendiri atau kelebihan orang lain. Kemudian yang kedua, memandang dengan sinis ya, kelebihan yang dimiliki oleh orang lain itu. Atau kalau kelebihan itu ada pada diri dia menyikapinya dengan membanggakan, ya, menyombongkannya, ya, mengungkapkan kebaikan, ya, kelebihan yang ada pada diri dia tanpa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dia nggak bisa berucap yang tadi diajarkan itu, Masya Allah la quwata illa billah. Gitu. Nah, oleh karenanya kalimat Masya Allah la quwata illa billah gitu ya, itu harus selalu kita ingat gitu ya ketika kita dapat nikmat gitu. Berarti kata inilah yang harus terlontar dari mulut kita. Ya mungkin kadang namanya orang mungkin ya kalau belum sifatnya selalu bersyukur gitu ya, dia perlu tahapan lagi kan akhirnya untuk bisa menjadi akhlak dia. Jadi bertahap akhirnya ya. Bertahap. Jadi berusaha mungkin ketika dia lagi lupa gitu ya, cerita gitu. Kita kan kadang kalau lagi cerita sama temen ya, sama ibu, sama tetangga gitu ya, itu suka ya ngobrol aja gitu, jeplos aja kan apa yang kita pengen omongin, dan tanpa kita sadari ternyata gitu ya omongan kita itu mengungkapkan gitu ya kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Nah, kalau di tengah-tengah itu kita teringat gitu kan, ya Allah gitu ya, khawatir akhirnya jadi sombong ya, atau menyebabkan orang lain menjadi akhirnya memandang sinis kita gitu ya. Nah, kita langsung tuh boleh kita ingat lagi kepada Allah, kita ucapkan Masya Allah la quwata illa billah gitu. Ya, di akhir cerita tadi gitu kan, misalnya itu udah cerita panjang lebar tentang kelebihan kita, terus kita baru tersadar, nah di akhirnya itu kita ucapkan kata-kata itu sebagai sebagai penetral ya dari kondisi kita yang sedang lupa tadi kepada Allah ya, dan berubah menjadi akhirnya ingat kepada Allah. Kemudian yang ketiganya terjadi keburukan pada orang tersebut ya dengan izin Allah. Ya. Jadi akhirnya kalau yang ketiga ini sampai terjadi gitu ya, terjadinya itu pun memang atas dasar izin Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena disebabkan sikap kita tersebut gitu. Ya, jadi karena Allah berkehendak akhirnya terjadilah sesuatu yang membuat seseorang akhirnya dalam kemalangan tersebut. Ya. Nah, pencegahannya
Di sini yang pertama ya, rutinkan tilawah Al-Qur'an ya, karena dengan tilawah Al-Qur'an berarti kita selalu zikir ya kepada Allah. Membaca zikir maksurat ya pagi dan sore. Ya, pagi dan sore maksurat tuh kayak gimana sih? Ya, maksurat itu nih bentuknya kayak gini nih, mana ya? Nah, ini ada dijual bebas ya, al-maksurat ya. Boleh ada yang sugro, ada yang kubroknya. Kenapa saya anjurkan membaca maksurat ini ya sebagai zikir pagi dan sore? Karena doa-doa yang ada di buku maksurat ini semua mempunyai dasar dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya. Sehingga disebutlah maksur. Ya. Maksur itu yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kemudian untuk pencegahannya jangan berlebihan dalam memuji sesuatu. Ya bolehlah memuji sesuatu gitu ya, tetapi gitu ya jangan sampai menyebabkan kita lupa, berlebihan, lupa akhirnya kepada Sang Maha pemberi nikmat tersebut. Ya. Kemudian selalu bersyukur ya dengan segala nikmat Allah. Jadi kalaupun ada orang lain bercerita tentang kelebihan yang dia miliki gitu ya. Nah, kalau kitanya selalu bersyukur ya kan gitu. Nggak akan ada rasa hasad ya dalam diri dia ya kan. Sehingga tidak menyebabkan kemalangan atau kesulitan, kesusahan kepada orang lain. Ya, jadi orang lain akan terhindar dari yang namanya penyakit ain ini. Ya, kalau setiap orang bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dalil-dalilnya, ya kan, untuk mendoakan dengan keberkahan. Ya. Jadi kalau kita melihat ada orang lain punya mobil baru, misalkan, atau punya bisnis yang maju berhasil gitu ya bisnisnya, atau dia lulus sukses dalam pendidikannya ya, dalam karirnya dan sebagainya, anjurannya di sini kita mendoakan dia dengan keberkahan ya. Jadi jangan memujinya gitu ya, jangan memujinya ya. Tapi cukup dengan mengatakan Masya Allah, barakallahu fikum gitu. Dalilnya di sini dari Abdullah bin Amir, Rasulullah SAW sabda, "Idza ra'a ahadukum min akhi aw min nafsih aw min malih ma yu'jibuhu falyubarrikhu fa innal aina haqqun." Ya. Jadi apabila seorang dari kalian melihat sesuatu dari saudaranya, ya, melihat nikmat ya dari saudaranya gitu ya, atau melihat diri saudaranya atau melihat hartanya. Jadi dia melihat orang lain atau melihat dirinya atau melihat hartanya ya yang membuat dia takjub ya, maka hendaknya ia mendoakan keberkahan ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahimu. Semoga mobil yang kamu punya, semoga bisnis maju yang kamu punya, ya, keuntungan yang banyak yang kamu punya, kepintaran yang kamu punya, pendidikan yang berhasil yang kamu punya, gitu ya. Itu memberikan keberkahan, ya, keberkahan buat kamu, keberkahan juga buat orang lain. Ya. Sehingga akhirnya bisa terhindar dari penyakit yang namanya ain tadi. Nah, ini tentang menjauhi sifat dengki, ya. Ini juga sebagai satu pencegahan, ya, agar tidak terjadi penyakit ain ya, karena apalagi kita sudah berada di nisfu Sya'ban ya. Karena dalam sebuah hadis ya tentang keutamaan nisfu Sya'ban itu Allah turun ke langit dunia gitu ya dengan menurunkan rahmatnya pada malam nisfu Sya'ban, dan Allah akan mengampuni segala sesuatu kecuali ya pertama orang yang musyrik, dan yang kedua orang yang di dalam hatinya terdapat kedengkian ya. Ada sifat hasad dalam dirinya ya, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semoga kita semua dihindarkan dijauhi dari sifat dengki ini.
Nah, jadi apa ya, namanya manusia memang secara fitrah gitu ya, dia akan ada rasa suka gitu kan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya Allah enak ya gitu, dia punya rumah besar gitu, rumah saya pas-pasan misalkan. Tapi apa ya, ya itu, jadi kita berusaha gitu ya untuk jangan melihat kebendaannya gitu. Ya, karena kalau melihat kebendaannya kan kita sama-sama tahu yang namanya kebendaan, yang namanya keduniawian gitu ya, bentuk harta apapun itu ya, itu dia tidak abadi gitu, dia akan hilang. Ya, jadi dengan pemahaman bahwa dunia itu tidak abadi, dunia itu sementara gitu ya. Akhirnya kita ketika ngelihat orang dapat dunia, dapat harta yang banyak gitu ya, punya mobil yang mewah gitu ya, rumah yang besar, itu nggak akan berpengaruh gitu ya ke kita gitu ya. Bahkan mungkin kita malah gitu ya, ketika kita punya akhlak yang baik, kita bisa mendoakan dia dengan keberkahan tadi tuh ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian nih pengobatannya ya. Jadi kalau buat yang udah memang sakit gitu ya, tertimpa dengan penyakit ain ini, dianjurkan pengobatannya pertama dengan berdoa. Ya, ini mohon maaf tulisannya ini agak-agak ini. Ya, berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammah ya min kulli syaitonin lamah wa min kulli ainin wa min kulli syaitonin ya wa min kulli ainin lamah ya. Hamah ya wahamah wa min kulli syaitonin wahamah ya wa min kulli ainin lamah ya. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna ya dari godaan syaitan, ya, binatang beracun dan dari pengaruh ain yang buruk. Ya, wa min kulli ainin lamah. Itu. Nah ini bisa dibacakan ya oleh orang yang memang ingin mengobati ya orang yang terkena penyakit ain tadi. Ya, diletakkan di atas kepalanya, kemudian dia berdoa dengan doa ini. Setelah itu bisa juga dengan ruqyah ya. Dengan ruqyah, karena dengan ruqyah ini dia bisa terlepas dari penyakit yang disebabkan oleh makhluk gaib ya atau setan dan kawan-kawannya ya, itu dengan meruqyah. Sebagaimana yang dilakukan Jibril kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah terkena pengaruh jahat ya, sihir. Di situ Jibril berdoanya dengan ini lafaznya Bismillah urkika min kulli syai'in yu'zika wa min kulli syarri kulli nafsin wa ainin hasidin Allahu yashfik. Jadi dengan nama Allah aku meruqyah kamu ya dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari segala dari kejahatan setiap jiwa dan dari mata yang hasad ya, ainin hasidin ya, dari mata yang hasad, orang yang mempunyai rasa iri dengki ya. Allahu yashfik, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu ya. Kemudian pengobatan yang lain dengan berwudu ya, atau mandi ya dengan bekas mandi ya, atau bekas wudu dari si pelaku ain tadi ya. Tadi sini ada hadis ya, hadisnya dari Aisyah ya radhiyallahu anha, dia berkata orang yang menimbulkan penyakit ain ya, ini pelakunya diperintahkan untuk berwudu. Kemudian orang yang menderita penyakit ain, ini korbannya ya, yang mengalami kemalangan tadi, itu diperintahkan untuk mandi dengan air sisa wudunya. Ya, ini cara penanganannya, pengobatannya. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Kemudian ini hadis juga ya tentang yang tadi saya sampaikan, Amir bin Robi'ah ya dengan Sahal bin Hunayf ya. Artinya aja karena hadisnya panjang ya.
di sini dari Abu Umamah ya. Beliau menceritakan ya. Jadi ketika Amir bin Robi'ah melewati Sahal bin Hunayf ketika ia sedang mandi, lalu Amir berkata, "Aku tidak melihat seperti hari ini kulit yang lebih mirip keindahannya dengan kulit wanita yang dipingit." Jadi kulitnya tuh bersih gitu ya, mungkin ya, putih ya. Maka tidak berapa lama kemudian akhirnya Sahal terjatuh. Ya. Lalu beliau dibawa kepada Nabi SAW, ya, seraya dikatakan, selamatkanlah Sahal yang sedang terbaring sakit. Lalu beliau bersabda, siapa yang kalian curigai ya telah menyebabkan ini? Ya. Mereka pun berkata, Amir bin Robi'ah. Akhirnya Rasulullah bersabda, kenapakah seseorang dari kalian membunuh saudaranya? Seharusnya apabila seorang dari kalian melihat suatu pada diri saudaranya yang menakjubkan, hendaklah ia mendoakan keberkahan untuknya. Kemudian beliau meminta air, lalu menyuruh Amir untuk berwudu. Amir mencuci wajahnya, kedua tangannya sampai ke siku, dua lututnya, dan bagian dalam sarungnya. Dan Nabi SAW memerintahkannya untuk menyiramkan bekas airnya kepada Sahal. Ya, gitu. Jadi akhirnya air bekas wudhu dari Amir ini digunakan untuk pengobatan Sahal yang ketika itu sakit ya, karena pengaruh penyakit ain ya dari yang dilakukan oleh Amir bin Robi'ah. Ya. Wallahu a'lam. Jadi di hadis ini dijelaskan bagaimana pengobatannya dengan berwudu ya. Tadi yang sebelumnya di awal itu hadis yang tentang mandi ya, dianjurkan untuk mandi juga boleh. Alhamdulillah, mungkin sampai di sini untuk pemaparan materi tentang penyakit ain. Untuk lebih jelasnya nanti kita buka sesi tanya jawab aja. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin, jazakallah khair Ustazah Eva atas penjabarannya pada siang hari ini. Baik, ya biasanya tuh penyakit ain ini tuh yang mungkin jarang kita dengar ya. Maksudnya saya sendiri tuh belum pernah mengetahui ada yang saya kenal kena ain gitu loh. Kalau kena sihir, kena apa namanya guna-guna itu kan banyak gitu ya. Tapi kalau ain ini saya pribadi tuh belum pernah mendengar kenalan yang kena itu. Tapi saya tuh pernah juga baca bahwa Rasulullah mengatakan bahwa banyak umatku tuh meninggal karena ain gitu loh. Jadi Iya, apakah betul. belum masanya atau karena kan kalau sekarang kita dengar orang meninggal kena cancer atau diguna-guna atau disihir gitu banyak yang meninggal gitu ya Ustazah ya. Tapi kalau yang ain ini belum, apakah hadis ini belum terjadi atau gimana gitu? Atau mungkin kita nggak tahu gitu karena kayak kalau saya lihat tadi dari tanda-tandanya itu kan tanda tanyanya itu kayaknya nggak terlalu serius ya. Kalau saya lihat orang pusing kan memang biasa orang pusing gitu. Gimana kira-kira Ustazah penjelasannya? Ya, betul dengan apa yang disampaikan oleh Bu Media. Kita memang jarang sekali untuk menemui ya, orang yang terkena penyakit ain ini. Mungkin gitu ya, karena kita juga baru dengan materi ilmu ini. Ya, padahal gitu ya, penyakit ain ini sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan ada hadisnya tuh, yang kejadian Amir dengan Sahal tadi kan. Ya. Nah, berarti itu memang pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa kita tidak gitu ya? Karena mungkin jarang dibahas ya tema ini, sehingga akhirnya ya kita nggak pernah tahu tuh ternyata ada loh penyakit yang namanya penyakit ain. Nah, jadi bisa jadi gitu ya, mungkin gitu ya, ada orang-orang di sekitar kita yang memang terkena penyakit ain, ya. Tapi kita nggak ngeh gitu,
kalau dia tuh terkena penyakit ain. Sehingga akhirnya pengobatannya pun kita nggak pernah tahu gimana caranya gitu, karena kita juga di awal nggak pernah tahu ada penyakit ain gitu. Sehingga pengobatannya pun kita juga nggak tahu gimana gitu ya kan. Yang kita tahu ya cuma tentang sihir ya kan, terus santet misalkan, Iya. ilmu lainnya gitu ya, yang akhirnya kita taunya pengobatannya ya tentang itu gitu, karena karena kita taunya ilmunya tentang itu. Jadi baguslah tema ini dicoba dikaji ya, sehingga akhirnya materi ini bisa menjadi umum ya, bisa diketahui ya oleh kita. Baik, jazakillah khair Ustazah. Baik, saya udah nanya tadi berarti langsung. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung aja ke Ustazahnya. Ustazah, aku mau nanya dong. Tapi siapa dulu nih? Monggo duluan. Saya nanti aja. Saya pamit sebentar ya? Boleh? Iya, Teh Nur aku. Oh, oke. Silakan Ustazah. Ya, ini lampu di rumah mati, jadi saya mau lihat dulu nih sebentar. Oke. Ini Teh Nur tadi ya ngomong ya? Iya. Silakan Teh disampaikan pertanyaannya. Kayaknya Ustazahnya lagi lihat lampu ya. Ustazah lagi ngecek listrik lampunya mati, listriknya mati kayaknya. Apa kabar Teh? Alhamdulillah, kabarnya Gimana? hujan. Lagi hujan. Di Jogja ya? Masih di Jogja atau lagi di Bandung? Masih di Jogja. Masih Malah ini Lebaran nggak pulang, kayaknya nggak pulang lagi nih. Oh, tetap di Jogja. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena ini aja suami sering swab. Oh, oke. Ibu udah datang, balik lagi. Silakan, Teh Nay, silakan disampaikan. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah masih di mute mikrofonnya. Oke. Masih di mute Ustazah. Oke, silakan. Silakan Teh Nay. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai penyakit ain tuh kan kadang-kadang suka disadari dan yang tidak disadari ya. Nah, kalau untuk ibu dan anak, perkataan seorang ibu kalau kepada anak itu kan kadang suka memuja ya, suka memuji lah, memujinya tuh mungkin lebih gitu. Nah, terus kemudian anak tuh mungkin sakit atau apa dan orang tua tidak menyadarinya gitu. Nah, ini gimana ya cara menyikapinya untuk apakah itu termasuk ain juga dari seorang ibu atau gimana ya Ustazah? Ya. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa melihat bagaimana kita bisa menghukumi seseorang itu terkena penyakit ain atau memang dia terkena penyakit biasa ya. Karena ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi kan, orang yang terkena penyakit ain kan hampir sama tuh dengan orang yang terkena penyakit yang biasa kita temui ya. Kayak dia badannya panas, kemudian tadi berwarna kuning wajahnya ya. Atau jantung berdebar, itu mungkin sakit jantung kali pikirnya. Nah, itu dia ya. Jadi banyak kan itu sakit-sakit yang emang biasa kita lihat ya sebenarnya. Iya, makanya saya bilang sakitnya sakit common gitu loh. Sedih, melo gitu. Mungkin kan orang yang lagi ditinggal pacar sedih, melo kan biasa, Ustazah. Betul. Jadi itu jadi penyakitnya nggak disadari gitu. Nggak disadari gitu. Ternyata itu ain gitu. Nah, kalau seorang ibu, apakah sama juga pengobatannya ya? Mungkin kita berwudu itu aja kasih obatnya gitu ya. Kalau ya, jadi untuk bisa membedakannya itu punya penyakit itu terjadi karena penyakit ain atau bukan, kita bisa lihat tahapan tadi, tahapan bagaimana sampai akhirnya seseorang itu terkena penyakit ain. Dan hadis itu juga tidak menjelaskan gitu ya,
apakah gitu ya dari orang tua ke anak gitu ya itu juga bisa terjadi penyakit AIN gitu ya. Karena hadisnya kan berbicara umum, berarti bisa gitu, bisa terjadi dari orang tua kepada anaknya. Karena penyebabnya itu adalah ketika dia mengungkapkan kekaguman yang berlebihan gitu ya. Baik itu orang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya atau kita kepada orang lain ya itu sama dihukuminya ya. Selama kita mengungkapkan sebuah kekaguman yang berlebihan gitu ya itu bisa menjadi sarana terjadinya penyakit AIN kepada orang yang kita puji tersebut. Jadi kalau seandainya menimpa kepada anak kita gitu ya berarti penanganannya tinggal bagaimana caranya kita mengikuti apa yang dijelaskan oleh hadis tadi. Ya, kita mandikan dengan air, ya kan, bekas ya wudhu kita, gitu ya, atau bekas mandi, ya, itu dibolehkan. Dan untuk apa pengobatan itu juga, apakah air itu harus, gitu ya, dipakai sampai habis, gitu ya? Ya, enggak juga sih, gitu. Jadi kalau seandainya ternyata air bekas wudhunya banyak gitu ya bisa dipakai berkali-kali gitu ya boleh nggak apa-apa gitu ya disimpan misalkan ya untuk 3 kali pakai misalkan boleh nggak gitu boleh-boleh aja ya kan karena hadisnya juga tidak menjelaskan pemakaian cukup sekali gitu ya enggak ya kan jadi bisa yang penting air bekas wudhu atau bekas mandinya ya mau dipakainya berkali-kali atau sekali pakai habis ya itu tidak dijelaskan secara detail di hadis jadi silakan aja gitu atau mungkin kadang ada juga yang bertanya kalau dipakai buat orang lain boleh nggak gitu ya jadi yang apa pasiennya ini yang satu udah gitu kan ternyata masih ada sisa nih ya dipakai buat yang lain ya buat pengobatan yang lain yang terkena penyakit lain juga gitu ya boleh nggak ya boleh-boleh aja gitu karena hadisnya juga bersifat umum ya tidak menjelaskan secara detail ya. Harus untuk satu orang saja gitu enggak nah terkadang kan untuk apa namanya pengobatan pengobatannya itu juga kan apa ya jadi blank nih banyak banyak kejadian di rumah jadi mohon maaf nah jadi apa namanya untuk pengobatannya yang diajarkan Rasul aja gitu jadi ikuti aja gitu ya wallahu alam Ya, jazakillah khair Ustazah. sama-sama. Makasih Ustazah. Silakan Mbak Yeti di next question nih. Terima kasih Mbak Imet. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah tadi yang pertama sudah dijawab karena berkaitan dengan anak-anak dan AIN dari orang tua. Yang kedua dengan usaha, berkaitan dengan usaha Ustazah. Kalau seandainya kita berkeyakinan kalau usaha kita itu sudah terkena AIN, efek-efeknya segala apa itu tanda-tandanya sangat meyakinkan kalau itu karena AIN. Bagaimana cara seperti membangunnya kembali, membersihkannya dari AIN itu? Kalau kita sudah melakukan seperti berdoa dari pihak kita sendiri gitu, karena kita meyakini AIN itu dari bagaimana oposisi, lawan bisnis seperti itu, saingan bisnis, saingan usaha. Itu menurut Ustazah langkah-langkah apa yang sebaiknya kita ambil? Karena kan tidak memungkinkan untuk kita. Jadi maksudnya menimpanya kepada bisnisnya ya, bukan kepada orangnya gitu? Bukan kepada orangnya, kepada usahanya. Tanda-tandanya tuh sangat meyakinkan sekali begitu. Terus sayangnya yang kita sangkakan itu dari saingan usaha sendiri. Jadi tidak memungkinkan kita untuk approach dan
memusyawarahkan atau ada pembicaraan dari mata ke mata secara keluargaan begitu. Sangat tidak memungkinkan. Tapi efeknya sudah sangat buruk untuk usaha. Menurut Ustazah sebaiknya bagaimana? Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, jadi kalau kemalangan, kesusahan, kesulitan itu menimpanya kepada bisnis atau usaha yang kita miliki, ya, bukan kepada fisik kita gitu ya, tapi kepada usaha yang kita miliki gitu. Apakah itu juga disebut sebagai penyakit ain gitu ya, atau bukan gitu ya. Kalau kita lihat hadis-hadisnya tadi gitu ya, penyakit ain ini ciri-cirinya tadi kan, ya, orang yang terkena penyakit ain itu mengenai fisik ya manusianya gitu. Jadi dia tidak mengenai kepada benda ya, benda atau bisnis tadi ya, usaha itu enggak. Iya, Tapi saya pelakunya, pelaku bisnis paham ya. di situ. Oke. Tapi masalahnya kan efeknya ke usaha, ke pemiliknya, ke pemilik usaha tersebut, Ustazah. Ya, Jadi betul. yang akhirnya merembetnya itu bukan jadi penyakit di badan, tapi ke usaha. Jadi beliau merasakannya itu sangat sangat nyata gitu loh. Ada seperti mengambil keputusan segala macam, kayak kemalasan, enggan untuk bagaimana ya, beroperasi seperti kemarin-kemarin sebelum kejadian tersebut, begitu. Ya, ya. Jadi menimpanya kepada manusianya kan, kepada pelakunya kan, gitu. Yang akhirnya gitu ya, imbasnya gitu ya, lari kepada bisnis yang dijalankannya. Gitu. Nah, pengobatannya hampir sama dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pusatnya, sumbernya gitu ya, terjadi kehancuran daripada bisnis dia gitu kan, itu karena ada di tubuhnya kan gitu. Jadi pengobatannya itu sama sebenarnya, yaitu dengan cara dimandikan dengan air bekas wudhu ya, atau mandi daripada orang yang memang kita yakini dialah yang menjadi penyebab terjadinya penyakit ain itu ya, kepada keluarga kita gitu. Nah, kalau kita nggak pernah tahu gitu ya pelakunya gitu ya, apa benar gitu ya dialah pelakunya gitu, nanti pengobatannya itu dia bukan dengan air bekas itu si pelaku ya, bekas wudhu atau mandi si pelakunya, akan tetapi dia bisa gunakan cara pengobatannya dengan meruqyah dirinya, terus juga membaca ya zikir ya di pagi dan sore hari tadi, merutinkannya untuk membaca itu, dan bisa juga ditambah dengan membaca surat-surat yang bisa memberikan penjagaan ya buat dirinya ya dari pengaruh setan seperti Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas ya, yang dapat dia lakukan di setiap hari sebelum dia berangkat tidur ya, dengan cara ditiupkan. Itu yang diajarkan juga oleh Rasulullah. Jadi sebelum tidur itu dia berwudu dulu ya kan. Kemudian dia baca surat-surat itu, dia tiupkan di tubuhnya, dia usapkan, ditiupkan ke telapak tangannya, kemudian dia usapkan ke seluruh tubuhnya. Semoga dengan pengobatan ya yang seperti itu ya bisa menghilangkan pengaruh buruk yang dikirimkan oleh orang lain kepada dirinya. Bahkan ada hadis ya tentang keutamaan ketika kita mau tidur itu selalu berwudu ya. Itu kita selama tidur akan dijaga oleh malaikat. Ya, jadi penjagaan itu bukan hanya seperti penjagaan manusia ya,
satpam gitu misalkan menjaga kita, rumah kita. Ya, kalau satpam paling jaga berapa lama sih gitu ya, lengahnya pasti ada ya kan. Tapi ini penjagaan itu sudah malaikat yang menjaga kita. Ya, selama kita tidur, kita dijaga oleh malaikat. Ya. Insya Allah segala pengaruh buruk manusia gitu ya, itu akan hilang. Ya, dengan penjagaan dari malaikat. Ya. Wallahu a'lam. Baik, gimana Mbak Yati? Oke ya. Jadi apa? Ada Terima kasih. beberapa pengobatan ini tadi Ustazah ya. Dengan Iya. baca doa, habis itu dengan apa? Ruqyah ya. Atau dengan apa? Zikir-zikir matsurat itu pagi petang. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau enggak, saya mau nanya. Ya, boleh. Saya mau nanya nih, saya beberapa hari lalu saya pernah baca nih, saya pernah dengar tafsir surat Yusuf ya, di mana waktu itu anak-anaknya Nabi Yakub itu kan balik tuh ke ini apa namanya, bukan balik pergi ke Egypt ya kalau nggak salah. Habis itu Nabi Yakub berpesan bahwa masuklah kalian dari berbagai macam pintu gitu ya. Nah, habis itu di mana tafsirnya sendiri mengatakan ini dalam salah satu cara untuk mencegah ain gitu. Nah, berarti sebenarnya kita sendiri itu harus berusaha membuat orang untuk tidak tidak ain sama kita gitu jadinya ya. Sebenarnya ya dalam keseharian kita kali ya. Jadi harus kitanya juga harus jadi selain kita mungkin kayak zikir pagi petang atau kita baca doa-doa tentang untuk proteksi dari ain, tapi kitanya menjaga diri kita, mungkin penampilan kita, mungkin sekarang sosial media mungkin ya, yang mungkin orang posting di Instagram, posting Facebook yang mungkin bisa membuat orang punya hasad, karena kan sebenarnya tadi dikatakan bahwa kadang-kadang orang kan nggak sadar ya. Dia punya hasad seperti itu ini saya yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya ada orang yang hasad, mungkin dia tidak bermaksud, nggak sengaja gitu, itu dosa nggak ya? Gitu. Kalau misalnya saya lihat Ustazah terus tiba-tiba Ustazah kena ain dari saya misalnya, padahal saya mungkin nggak niat gitu, tapi mungkin karena kelemahan iman saya jadi punya hasad, terus apakah saya berdosa gitu? Itu yang kedua, ya. Ya, jadi di kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya, itu memang kan ketika Nabi Yusuf bermimpi ya kan, semua bintang itu tunduk kepada dia gitu kan, itu diperintahkan oleh bapaknya jangan diceritain gitu ke saudara-saudaramu gitu, karena kalau kamu ceritakan mimpi kamu ini gitu, saudara-saudaramu pasti akan melakukan kejahatan ya, keburukan kepada dirimu itu. Nah, ini sebuah isyarat ya dari kisah ini ya, bahwa gitu ya, walaupun gitu ya dalam ayat yang lain kan Allah berfirman ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits gitu. Adapun dengan nikmat Allah gitu ya, maka ungkapkanlah gitu. Kita diperintahkan untuk mengungkapkan ya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai gitu ya salah penafsiran. Ya, ini kok kayak ada pertentangan hukum ya gitu. Di satu sisi Allah memerintahkan kita untuk mengungkapkan nikmatnya gitu ya. Tapi di sisi lain gitu ya, ketika ada sebuah kenikmatan gitu ya yang diberikan Allah kepada kita nggak boleh ceritain ke orang gitu. Apakah memang benar ada pertentangan di antara kedua dalil ini gitu ya? Sebenarnya bukan ada pertentangan, cuma pemahaman kita yang salah ya untuk memahami kedua ayat ini. Ya. Yang ayat yang pertama ya tentang adapun nikmat Allah itu maka ungkapkanlah, itu diperintahkan gitu ya kita untuk bisa bersyukur ya, mengungkapkan kalimat syukur
ya, bukan membanggakan, ya, bukan menyombongkan ya nikmat yang Allah udah berikan gitu ya kepada kita, tapi kita disuruh ungkapin sebagai rasa syukur kita pada Allah. Karena dalam hadis yang lain kata Rasul ya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa bersyukur ya kepada manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita dapat nikmat dari orang lain, kita ucapkan terima kasih ya. Kita doakan semoga Allah membalas ya, kebaikan yang telah Engkau berikan dengan pahala yang berlimpah misalkan. Ya, atau doa-doa kebaikan lainnya. Itu anjurannya di dalam surat Ad-Duha tadi ya. Dengan nikmat Allah ungkapkanlah. Ungkapannya bisa dengan kata-kata dan bisa juga dengan perbuatan ya, dengan kita membalas lagi misalkan kebaikan orang itu ya kepada kita ya, atau kita gunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk nyata gitu ya, pengungkapan nikmat ya, yang diperintahkan oleh Allah. Adapun gitu ya, kalau di kisah Nabi Yusuf ini ya, nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf gitu ya, kenapa harus diumpetin, kenapa nggak diceritain ya kepada saudaranya gitu ya, karena gitu ya, eh, ayahnya nih Nabi aku tahu gitu tabiat saudara-saudara dari Nabi Yusuf ya. Mereka tuh sangat dengki, mereka tuh sangat iri gitu ya, mereka tuh sangat membenci Nabi Yusuf. Nah, kalau Nabi Yusuf dapat nikmat, ya, padahal gitu ya, sifat hasad ini sudah dimiliki oleh mereka. Khawatir sekali gitu. Akan bisa menyebabkan akhirnya keburukan dan ternyata apa yang diprediksi ya diperkirakan oleh ayahnya terjadi ya kan. Nabi Yusuf itu akhirnya dibawa ya katanya dibawa main ternyata dibunuh kan, diceburin ke dalam sumur ya, tapi Allah masih menyelamatkannya gitu. Nah, jadi kita memang perlu juga menjaga diri kita gitu ya agar jangan menjadi penyebab orang lain untuk mempunyai sifat hasad, iri, dengki ya kepada kita. Dan kita juga bisa memilah-milah gitu ya, melihat ya teman-teman kita gitu ya, orang-orang di sekitar kita yang mungkin ya karena kan setiap orang berbeda. Ada gitu ya orang-orang yang memang nggak suka banget tuh kalau ngelihat kita dapat nikmat gitu. Berarti kita nggak perlu cerita-cerita gitu ke orang ini ya. Karena kalau kita ceritain, jadilah nanti dia sebagai sarana akhirnya kita terkena penyakit ain. Jadi kitanya juga harus berhati-hati gitu ya, menjaga sikap kita ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Apalagi kepada orang-orang yang memang sudah memiliki sifat hasad, iri, dengki kepada kita. Mungkin kita tidak perlu mengungkapkan nikmat kelebihan-kelebihan kita kepada orang-orang yang memang udah ada rasa iri dan dengki tadi. Cukup kita memberikan sebagian nikmat ya rezeki yang Allah berikan ya kepada kita ya kepada orang itu. Ya, jadi berbagi aja udah kepada orang yang seperti itu ya, tidak perlu menceritakan kesuksesan ya dan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mungkin begitu ya, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tadi apa ya Mbak Maida? Ini kalau kita kan nggak sengaja, bukan kita kan nggak berniat hasad, tapi kan itu ada kata itu orang nggak sengaja juga bisa kena hasad dari orang lain gitu. Nah, let's say kitanya itu yang nggak punya hasad, tapi karena mungkin karena iman kita rendah, hasadnya datang dimanfaati sama setan, seorang itu kena ain dari kita. Apakah kita berdosa gitu loh? Iya, iya. Oke, jadi seketika kita nggak ada niat gitu ya untuk berhasad tadi, mungkin karena kondisi keimanan kita yang sedang turun tadi, akhirnya terjadilah kita menjadi penyebab orang ya terkena penyakit ain itu. Apakah kita berdosa gitu ya dengan perbuatan kita tersebut ya? Nah, dosa di sini kan
yang kita tahu ya, kalau kita sudah melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan sebuah dosa, ya hal-hal yang dilarang, kemudian kita bisa menyertainya dengan istighfar, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi perbanyak istighfarnya gitu ya. Kemudian kalau kita memang merasa kita lah sebagai penyebabnya gitu ya, sehingga akhirnya orang itu mendapat kemalangan ya, kita boleh tuh untuk mendatangi ya kan orang tersebut ya, atau kita bisa membantu pengobatan dia ya, itu sangat bagus sekali ya. Jadi bukan hanya bentuk lisan saja yang kita ungkapkan sebagai bentuk taubat kita gitu ya atas kesalahan yang sudah saya lakukan gitu, tapi juga bisa berbentuk perbuatan ya, memberikan pengobatan ya yang disesuaikan dengan syariat tadi ya kepada dirinya, sehingga akhirnya orang itu kembali sembuh sehat walafiat ya. Karena Allah itu Maha tahu ya kan, kita manusia juga tempat salah dan lupa. Terkadang kita sudah berusaha gitu ya untuk menghindar ya dari melakukan hal itu, tapi bisa saja gitu ya tiba-tiba hal itu terjadi dan kita menjadi sebabnya ya. Jadi kalau udah sesuatu yang terjadi itu udah takdir ya kan, semuanya kan atas izin Allah gitu. Ya apapun yang akhirnya terjadi gitu ya, kita bisa ambil hikmahnya, kita berusaha untuk melakukan yang terbaik ya kan, kira-kira kalau udah terjadi begini bagaimana sih gitu ya pandangan Islamnya gitu. Ya udah gitu, jadi harus istighfar, kemudian kita berusaha untuk memohon maaf ya kan kepada orang tersebut, dan kita berusaha untuk membantu pengobatannya ya. Maka insya Allah Allah akan mengangkat dosa tersebut ya, apalagi dosa yang dilakukan tanpa kesengajaan. Pasti Allah akan mengampuni ya, memberikan maafnya kepada kita. Oke, baik. Nah, Jazakallah rahmat khair, Allah Bu. itu begitu luas ya, begitu luas, seluas langit dan bumi. Ya, amin. Bu Baik, Ibu, Media, jazakallah. saya Ya. mau menginfokan, jadi laptop saya ini tinggal 14%. Oh, Kebetulan di ya. rumah mati lampu. Oh, oke Ibu. Oke, Ya. sebelum ada pertanyaan lagi nggak kira-kira teman-teman semua? Ada satu, Bu. Oke, silakan Mbak Sasa. Satu ya, Ibu ya. Silakan. Iya, satu aja. Maaf Bu, saya mau tanya Bu Ustazah. Tadi kan sempat disinggung kalau kita kadang-kadang mengungkapkan kelebihan-kelebihan kita itu harus mengucapkan Masya Allah, lakawala bila gitu ya Bu ya. Tapi saya tuh sering kalau lakawata bila, iya, maaf. La haula wala quwata wata bila. illa billah. Di surah Al-Kahfi ada, nanti saya kasih ininya. Oh, baik, makasih Bu Imej. Ya. Tapi saya itu seringnya ngomongnya alhamdulillah. Jadi kalau semisal tulis status di WhatsApp apa di Facebook gitu, kadang-kadang kan saya sempat nyinggung tentang anak saya gitu, yang sering baca buku gitu. Aku selalu bilangnya alhamdulillah gitu. Jadi itu saya seharusnya bilangnya Masya Allah gitu ya Bu ya? Ya, betul. Sebenarnya Ya, alhamdulillah, intinya gini, ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menghubungkannya kepada si pemilik nikmat tersebut. Baik itu kita mengungkapkannya dengan ungkapan alhamdulillah, atau kita mengungkapkannya dengan yang diajarkan ya di dalam surat Al-Kahfi tadi, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Bisa dengan lafaz itu. Jadi kalau berkaitan untuk tidak terjadinya penyakit ain, gitu ya, kita anjurannya mengucapkannya lafaz yang ini. Ya, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu yang dianjurkannya. Ya. Tapi kalau dalam bentuk mensyukuri nikmat Allah secara umum, ya, kita bisa mengungkapkannya dengan alhamdulillah atau syukrulillah gitu. Baik, terima kasih Bu Ustazah.
Ya, sama-sama. Baik, ada lagi pertanyaan sebelum Ustazah laptopnya mati? Iya, saya takutnya tiba-tiba Ini mati. ini makanya ini saya kasih apa? kabar dulu. Nggak apa. Ini apa lagi musim lampu mati atau karena hujan atau? Nggak tahu juga nih, tiba-tiba turun tadi. Oh, oke. Oke, ada Ternyata lagi bukan turun, mati. mati lampu. Berarti nggak di rumah aja berarti ya, di lingkungan situ berarti ya. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Silahkan. Kayaknya nggak ada ya. Ya udah Ustazah, kita tutup aja dengan doa kafaratul majlis. Ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini mungkin pertemuan kita terakhir ya Ibu ya. Kebetulan mungkin minggu depan itu kita ada kajian akhbar dengan Ustaz Agim dari Bandung, langsung live dengan di jamnya nanti disiarin dari Amalifah nanti ininya flyernya. Jazakillah khair Ibu Ustazah Eva atas ilmunya di 2 pekan terakhir ini kepada kami. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat bagi kami semua dan mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Ibu. Dan Ibu Amin. selalu diberikan kesehatan Insya Allah. Amin. Ya. Silakan Ibu, takut nanti keburu mati atau Iya. Jazakillah.